Iya, bisa. Iya. Widya nah. Nah, ngoten niku lho. Transaksi sudah dimulai. Napa-napa orang nonton itu transaksi sudah dimulai. Kalau ini Semarang ya Bu, tidak hebat. Mantap, terganggu telat. Belum ditinggal loh. Belum ditinggal telat. Baru OTW ini ngendi ngono. Lagi di jalan ini lek jalan Pegelang. Di rumah mau nek mlebu metu ya dalan. Iya ta. Anggere ngeten iki lali arep putune ya. Yes, lah ini kan awak buah ini. Ini sudah datang Pak Adi. Sorghum, makanan dari sorghum. Sorghum, makanan khas sorghum Kota Gede. Alam berubut. Kalah berubut. Tinggal juga. Kalau dia rapi enak, ada orang yang tunggu. Sehat selalu Pak. Sip, makasih Pak. Ya, kasih. Oke, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Monggo, aturan ngasto. Hari ini ada penjelasan tentang sorghum ya, yang ada di Masjid Agung Kota Gede. Ini semuanya sudah kumpul. Alhamdulillah jam 8 sampai jam 12 nanti kita akan berada di Masjid Agung untuk menerima penjelasan tentang sorghum. Apa itu sorghum nanti kita tunggu penjelasannya biar kita paham. Karena semua pensiunan dari UI ini kita harus menambah wawasan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menunjang di hari ini.
Super Stalus sudah kumpul, nggih monggo. Tuh. Absen dulu. Pak minum ginastel Pak. Ginastel. Nah, ini sudah ginastel. Kasepuan nas gitel. Panas ning legi kendel apa nih? Pirame kang umuhe. Wonten uwe niku ngajengan. Netangi ya ana uwe ya no. Terus telah absen. Monggo katuran mendet njen iki. Katuran mendet snackipun, snacknya sudah disediakan di sini, jadi kita tinggal. Pak Sumadi. Monggo. Enggak, enggak apa-apa. Monggo mau snack dulu, ambil silahkan snacknya. Harganya gini kok. Harganya Ada rotinya sebentar lagi datang. gowo-gowo Pak deh. Ini sudah. Tempat absen itu, saudara. Hah? Mriki langsung saged. Oh, gitu. Monggo deh, silahkan. Ya, ya lumayan lah. Aku suka omah jam 7 kok. Jam 7 suka omah.
Sudah pada datang. Nah, ini Jiwa sana disebut tebon. Setengah kilo ini. Kantore. Iya. Oh iya. Yang penting sebenarnya nomor telepon sebenarnya. Yang penting nomor telepon. Ganti nomor telepon. halo. Bukan sekedar benih tapi pengetahuannya. Iya. Kembali sehat. Kembali sehat. Apalagi kembali sehat. Waktunya Neni. Iya, varitas ya. Ketan. Oh, yang ketan. Tepung. Cara ngolahnya biasa gitu ya. Tapi kalau zaman dulu kan jegang. Iya. Sekarang pakai Bisa ya. cuman airnya dua kali lipat. Lebih banyak. Karena satu goyang air kan Iya. 30. Oh, mas. Nanti kita ganti. Iya. Foto nanti singkat juga sama situ. Oh iya. Oh iya, makasih. Kamu mau foto bareng? Ini semuanya udah peserta datang ya, untuk di Masjid Besar Mataram, Kota Gede ya, dalam rangka Ini mau nulis ke. menambah pengalaman wawasan tentang Shogun. Apa? Iya. Nanti tulangnya supaya tidak katel. Mbak, ini Mbak. Pak. Nah, itu yang melayani minum, melayani sebenarnya. Jadi duduk di situ aja.
Iya, saya berani jam 8 Pak. Senin Pak jam 8. Monggo Mbak. Oh iya iya. Si mana? Maksudnya biar tahu gitu loh Pak. Ini misalkan Pak Kamto, ini loh, oh ini Pak Kamto. Bukan Pak Kamto. Pak Mo ya. Ayo Pak Kamto. Ya bisa. Datangnya terus kayak proposal, ayo makanya disembunyikan namanya. Kalau bisa nomor telepon. Pejabatnya sudah pandai tanda tangan. Bisa nulis nggak ya, nampak Kak sama saya ini? Kita iso kita. Ning suwe. Oh, atau gerdek kok. Maklum saja umur saya itu baru 74 kok. Wah, ini nek sarapan jelas, kue soto, padang. Padang tiap hari. Ah, nek pas mendeng itu mendeng. Nomor telepon nggak hafal ya. Nah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Sehat-sehat. Kayak minumnya neng kono. Nek kowe bar madang bani untuk Oh. oh paling stempel duluan. Ini kan dengan Monggo. halo Pak Abu. Assalamualaikum Pak Abu. Boleh lawak ya. Boleh lawak ya. Takut ya. Wah, oke. Ini kok sinten niku Pak? Wah, apa ini? Oh, supre. Hebatnya ngomong. Kayak batik kanan kiri oke. Senengnya dari sana Mbak Nia? Buka, Pak. Siapa? Tunggu-tunggu di dengaran. Alhamdulillah pesertanya sudah banyak yang tertarik. Pas keluar. Punya Pak Ibu dari pensiunan Kabupaten juga sudah. Alhamdulillah semuanya bisa ramah dan insya Allah nanti akan diberi wawasan tentang sorghum, bagaimana penanamannya dan bagaimana pengolahannya. Jadi siap saji itu nanti akan disampaikan oleh petugas dari sorghum. Sampun. Sana juga penuh sudah. Ini coklat. Dari Mbak Nia. Dari
Ada nih baik kan. Nanti akan mengisi acara budidaya sorghum. Yang kami hormati selaku bidang ekonomi Ibu Hajah Endang Tantrawati dan Pak Nugroho yang pagi nanti juga akan mendampingi beliau dalam budidaya. Kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing kesempatan indah punika kita sedaya saged makempal wonten Masjid Mataram Kota Gede Yogyakarta punika kaparingan sehatan kawilujengan utaminipun kesempatan pramila monggo kita bersyukur wonten karsa dalem Allah Subhanahu wa taala dengan melapangkan tahmid bersama-sama. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat salam mugi kunjung matur kunjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita teguh syafaatipun saya wonten ing alam dunya punika utaminipun syafaat ingkang tansah kita teguh sarengan wonten ing yaumul akhir samangke. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena pemdal ingkang mendungkap pramila acara panggihan wonten ing enjang punika ingkang kawiwitan. Namun saderengipun kita mulai kawula badhe ngaturaken urut-urutanipun acara ingkang sepindah mangke pambuka ingkang angka kalih sambetan-sambetan ingkang angka 3 nanti pemaparan budidaya sorghum ingkang salajengipun lain-lain pun akhiri kanthi penutup. Kagem kemeni wekdal panggihan wonten ing jam menika monggo kita buka sarengan kanthi maos suratul Fatihah. Ittiqai mardhatillah wa li syafaati Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur asar wekdal kasumanggaken tak sekawipun monggo. Kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing kesempatan indah punika kita sedaya saged makempal wonten Masjid Mataram Kota Gede Yogyakarta punika kaparingan sehatan kawilujengan utaminipun kesempatan pramila monggo kita bersyukur wonten karsa dalem Allah Subhanahu wa taala dengan melapangkan tahmid bersama-sama. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat salam mugi kunjung matur kunjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita teguh syafaatipun saya wonten ing alam dunya punika utaminipun syafaat ingkang tansah kita teguh sarengan wonten ing yaumul akhir samangke. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena pemdal ingkang mendungkap pramila acara panggihan wonten ing enjang punika ingkang kawiwitan. Namun saderengipun kita mulai kawula badhe ngaturaken urut-urutanipun acara ingkang sepindah mangke pambuka ingkang angka kalih sambetan-sambetan ingkang angka 3 nanti pemaparan budidaya sorghum ingkang salajengipun lain-lain pun akhiri kanthi penutup. Kagem kemeni wekdal panggihan wonten ing jam menika monggo
kita buka sarengan kanthi maos suratul Fatihah. Ibtiqai mardhatillah wa li syafaati Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur asat wekdal kasumakan dan sekaligus matur. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini kita diberi kesempatan, kesehatan, juga ringan melangkah untuk menghadiri pertemuan tentang penjelasan tentang tanaman sorghum pada pagi hari di Masjid Kedimanan. Bapak Ibu yang hormati, meskipun para pengurus masa pertemuan pada pagi hari ini, kami wakil ketua dari Wakil Masjid Kedimanan, yaitu Bapak Dr. Syazi Garudin. Hari ini ada kegiatan di Quran, karena dia sebagai takmir ketua, juga sebagai kepala desa di Al-Wazir. Kami selaku Mulhamir mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian yang telah ikut memakmurkan masjid ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Karena kita kembali ke masjid ini adalah masjid yang tertua di Yogyakarta yang dulu dibangun oleh Ki Ageng Pemanan dan berdiri tahun 1585 Masehi. Jadi sudah hampir 600 tahun ini. Dan bangunan ini masih tetap utuh, tidak ada perubahan, karena ini memang sebagai cagar budaya Indonesia yang dilindungi undang-undang, tidak boleh diubah, baik warna, ukuran maupun bentuk-bentuknya, kecuali lantai karena kita harus juga dengan semua sekarang dan tank. Mesin ini adalah dibangun atas anjuran atau atas perintah dari gurunya yang di mana, yaitu Sunan Kalijaga. Dia membangun ini belum selesai jam 8. Kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sutowijoyo. Sutowijoyo ini adalah nanti akhirnya akan bertahta sebagai raja pertama Mataram Islam, yang mengumpulkan Sultan Agung, kemudian Amangkurat 1, 2, kemudian akhirnya dipecah oleh Belanda. Dalam sejarah itu ada perjanjian Kriati, sehingga keraton Jogja dibagi dua, Jogja dan Solo. Jadi sebagai tiga bagainya keraton Yogyakarta mesti dimakan. Selain masjid juga ada keraton di dalam, tinggal poin-poinnya dan bekas-bekasnya.
Dan ini di belakang masjid ada makam. Di sini dimakamkan Muhammad Senopati yang di Kemanaan. Kemudian Ki Zulkarnaini juga Ki Bangir dan para kerabat-kerabat Negeri Kraton pada waktu itu. Ini sudah penuh, akhirnya Sultan Agung ke bawah dimakamkan di Imogiri. Bapak Ibu nanti bisa masuk masjid. Ini kita buka kalau sudah selesai sana. Monggo melihat bahwa peninggalan masih dimakamkan. Ini kita tutup karena untuk menjaga keaslian dan kebersihannya. Kita buka ajib atau ada tamu yang kita inginkan masuk. Mungkin itu tentang Bumi Sejarah Mataram. Semoga nanti dapat bermanfaat untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kami dengar tadi, alhamdulillah ini sebagai besar di UI Jepang ya Bapak Ibu, alumni UI, pensiunan ya. Di samping tindak masjid ini sekaligus nampak tinas ya Pak, Bapak Ibu. Karena sebagai pendiri UI adalah Profesor Dr. Yazi Abdul Kamal yang akhirnya juga kita gede. Jadi nanti di sini perlu dibangun rumah monumen oleh UI ahli universitas. Yang terakhir, saya mohon maaf barangkali kami dalam tempat kurang baik dan kelengkapannya kurang berkenan di Bapak sekalian. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Mungkin ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Sekian dulu sahabat dari kami. Selamat berdialog. Semoga nanti mendapat hasil yang sebaik-baiknya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Indra, ini adalah budayawan dari teater alam yang masih tersisa. Yang lain juga mendahului. Nah ini ada puisi dari Pak Mustafa Wahid Hasim yang berkaitan dengan sorghum. Silakan Pak Mari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sorghum berzikir. Saat benih ditanam, sorghum berzikir. Saat air dan harapan disiramkan, sorghum berzikir. Saat akar tumbuh memanjang, daun bertambah banyak, sorghum berzikir. Saat bunga muncul dan batang yang manis makin kokoh, sorghum berzikir. Saat manusia penuh rasa syukur memetik hasil, sorghum berzikir. Saat perempuan perkasa desa mengolah dan membuat dari jagung mencampuri dengan rempah, sorghum berzikir. Saat anak-anak dan nenek-nenek melahari bubur, saat itu juga sorghum terus berzikir. Sorghum setiap saat berzikir, berdoa dan bersyukur. Kemudian benihnya ditanam juga terus berzikir. Apakah manusia tidak malu jika lupa berzikir? Ketika semesta berzikir, mari kita ikuti irama alam dengan zikir. Mustafa Wahid Hasim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Malik Sindra, semoga Pak Mustafa sebentar lagi datang guru ngaji. Alhamdulillah ini puisi dari Pak Mustafa Wahid Hasim yang mensemangati kami di dalam membudidaya sorghum. Matur nuwun Pak Malik.
duduknya di sini, nggak boleh di sana lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus Bapak dari Takmir Masjid, Bapak Kiai Haji Arsyad, juga Bapak yang nanti akan memberi materi kepada kita, Bapak Muhammad Rifai, atau yang dikenal dengan Mbah Boy. Juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para pensiunan UII yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, marilah pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa atas rahmatnya, atas perkenannya pada pagi hari dan sampai siang hari nanti kita bisa diperkenankan berkumpul bersama di Serambi Masjid Agung Kota Gede ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua, yang pertama dalam rangka thalabul ilmi, menambah wawasan kita tentang tanaman sorghum. Yang kedua juga barangkali ini yang tadi sering tidak kita rencanakan tapi terjadi adalah, atau mungkin banyak yang belum pernah melakukan adalah, kita bisa sowan di rumah Allah, Baitullah Masjid Agung ini. Mudah-mudahan kehadiran dan thalabul ilmu kita ini ada manfaatnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih saya kira utamanya nanti kepada pemberi materi akan masalah sorghum ini. Sesungguhnya akhir tahun 2024 ini kita tadinya atas desakan teman-teman juga ingin katanya itu rekreasi gitu ya. Tapi setelah kita pandang bahwa ada satu agenda tahun 24 yang belum kita laksanakan adalah tambahan cari ilmu yang nanti mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kelanjutan kegiatan kita sekalian. Oleh karena itu dengan kondisi hujan yang terus rasanya kok tidak arif juga kalau kita hujan-hujan mau rekreasi, sehingga mungkin ya banyak yang protokol gitu ya, wah ini pensiunan orang rekreasi gitu ya. Nah, dengan kunjungan kita ke sini itu sebenarnya adalah termasuk di samping thalabul ilmi, ngasuh kapro, kita juga berrekreasi sesungguhnya. Sowan di Masjid Allah di Kota Gede ini, termasuk saya belum pernah ke sini Bapak Ibu sekalian. Dari parkiran saja untuk Bu Endang berbaik hati gitu, Pak Sab tak ambil saja ya, nggak usah bawa mobil gitu. Alhamdulillah, sehingga enak dengan juragan saja turun di depan masjid lalu bisa masuk gitu. Bapak Ibu sekalian saya hormati,
dan juga untuk tidak mengurangi kesempatan Bapak Ibu untuk permintaannya rekreasi, insya Allah nanti tahun depan kita lakukan. Mungkin bisa Januari kalau cuacanya sudah mengizinkan. Tapi kalau enggak ya Februari, sebab kalau Maret sudah puasa, ya, hampir tidak mungkin. Nah kalau enggak Januari Februari ya tahun depannya agak ke tengah sana gitu. Dan mudah-mudahan bisa Bapak sekalian. Kemudian yang barangkali saya hanya mengingatkan saja kepada teman-teman sekalian sesama warga pensiunan ini. Di akhir tahun ini monggo kita sama-sama muhasabah, menghitung-hitung apa yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan di tahun ini. Ya kalau pengurus sih saya hanya meladeni Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tiap bulan ada kegiatan gitu. Alhamdulillah ya, pernah gitu ya di awal sebelum Ramadan kita ke Demak ya. Demak itu Bapak Ibu, alhamdulillah kita lakukan pada waktu yang sangat tepat. Sebab setelah seminggu dari kita ke sana itu banjir yang kayak begitu, sampai berhari-hari kita mau ke mengunjungi kakak saja yang ada di Gendong itu tidak bisa masuk Pak, karena airnya sudah masuk rumah dan sebagainya. Di jalan-jalan juga penuh dengan banjir. Nah itu tujuannya gitu ya, kita kok seminggu sebelumnya berangkat gitu. Ya. Nah mudah-mudahan ini nanti juga kalau kita sempat berrekreasi gitu ya, cuacanya bagus dan tidak usah ado-ado. Ada tuntutan yang mau ingin kemana saya katakan wis tua-tua mau ya do ini nanti pulang-pulang malah berdoa sakit. Kalau masih cuma pijat aja lumayan ya, sakit ini ya. Nah mudah-mudahan apa yang nanti kita bisa rencanakan dan kita lakukan untuk tahun depan awal ini. Yang terakhir Bapak sekalian, dalam perjalanan satu tahun ini, coba nanti kalau dari pengurus kita inventaris Bapak Ibu anggota pensiunan ini yang sedo tahun 2024 ini siapa saja. Nanti saya kira Pak Bambang untuk di inventaris dicatat. Kemudian juga yang gerah ya, mudah-mudahan juga yang sakit ini Allah segera memberikan kesembuhannya. Yang sebetulnya purna tugas atau pensiunan ini kita sama-sama sedang menunggu antrian gitu ya. Kapan sih kita masuk? Kebetulan saja barangkali Bapak Ibu sekalian atau mungkin saya sudah termasuk ibarat antrian sudah di depan loket. Kebetulan loketnya tutup. Loket tutup jadi masih bisa diperpanjang. Mau cari loket yang lain lagi gitu. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, monggo kita doakan bersama yang sudah sido maupun yang kemudian yang gerak-gerak supaya bisa segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين. Amin. Matur nuwun, saya kira sambutan dari saya. Dan sekali lagi terima kasih kepada takmir masjid, kepada Mbak Boy atas semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi disampaikan oleh Pak Sam bahwa tahun ini itu ada acara yang harus kita lakukan, itu adalah terima kasih hari ini kita bisa berkumpul semuanya untuk mengikuti sinau baru dengan Bapak Muhammad Rifai yang akan memberikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang akan diberikan bisa kita serap. Mungkin ada beberapa yang mempunyai lahan yang cukup, yang kemudian tertarik dengan apa yang kita dapatkan hari ini, dan nanti bisa langsung berhubungan dengan Pak Rifai ya. Kira itu saja yang saya terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ilmu ini dapat diserap dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan sambutannya, dan acara ini memang khusus membudidayakan tanaman sorghum. Kenapa kita mengambil tema yang ini? Karena ini tanaman ini mudah ditanam ya, artinya disebar di halaman nanti akan tumbuh sendiri, walaupun tidak istilahnya tidak kita rawat ya. Namun juga khasiatnya dari sorghum ini kelihatannya lebih tinggi daripada beras ya, 3 kali lipat mungkin ini. Oh, mengembangnya 3 kali lipat. Vitamin untuk kepentingan tubuh kita, di antaranya tulang kita. Karena sorghum ditakdirkan gluten free oleh Tuhan. Ini Tuhan menciptakan biji-bijian yang gluten free, tidak hanya sorghum. Tapi ini abai saking Indonesia ini kaya limpahannya, disebar saja hidup, akhirnya tidak begitu diperhatikan. Karena Pak Harto pada tahun 70-an itu mencanangkan swasembada pangan dengan mendirikan pabrik petrokimia dan menyebarkan pupuk Korea. Nah ini bencana ya, karena menghilangkan potensi di antaranya sorghum. Sementara sebetulnya Bung Karno dulu nawacitanya itu di antaranya menanam sorghum. Tapi karena pemerintahnya berganti, Pak Harto ingin lebih manusiawi, konon sampai yang di Papua pun makanya beras. Ini kita mesti maklumi. Yang kedua, pertanyaan Ibu, efek samping. Nah, nenek moyang kita dulu lebih sakti dari kita. Tidak ada lagi migrain, penyakitnya belum ada migrain, belum ada darah tinggi, dan umur dari pendahulu kita itu di atas 90 tahun. Bahkan sampai hari ini saya masih ketemu dengan ibu-ibu atau bapak-bapak yang umurnya di atas 100 tahun karena mengkonsumsi pakan sehat. Di antaranya singkong, bukan hanya sorghum salah satunya. Nah, pertanyaan ibu tadi, maaf boleh diulang sedikit clue-nya. Ya, jawabannya nanti ibu keluar itu saya menanam dengan politik 30 kali. Itu bisa panen dengan media tanam yang ada di tempat ibu.
harus kayak anggrek, kayak ini gitu ya. Dan ibu bisa menikmati berapa kali disiram. Artinya kalau ditanam di pot itu tanaman itu mulia karena ibunya ringan. Kalau ibu tanam di sawah pohon ini hanya masa vegetasi, 2 kali disiram sudah cukup. Di pupuknya sesuai dengan kemauan kita. Kalau ibu nanam kacang dulu dipupuk itu di atas 5 buahnya. Kalau dipupuk dengan lebih kontinu 15. Kalau dipupuk dengan standar yang baik bisa 45 kacang. Ini kalau bicara kacang. Ini juga sama. Karena pohon itu sebetulnya hanya sarana. Tergantung yang membutuhkan, kan tergantung kita. Gitu kan? Intinya pohon ini belum akan mati walaupun mungkin bijinya cuma 100 tidak 5.000 karena dia sadar bahwa akan harus ada regenerasinya. Pohon itu sebetulnya secara kauliah mengajarkan kepada kita di antaranya maaf kalau saya bilang cabai, ada cabai hijau, ada cabai merah. Kenapa ibu nunggu cabai rawit merah? Karena potensi pigmennya baru bermanfaat setelah merahnya datang. Waktu hijau pigmennya belum muncul. Nah, tadi pertanyaan ibu yang pertama adalah bagaimana cara mengkonsumsi. Nenek moyang kita dulu memanen sorghum ini tidak tunggu kering, tidak 90 hari, tapi 80 hari atau 70 hari masih hijau. Diambil masih hijau, didekok, dijadikan tepung, bisa jadi apa saja. Karena nenek moyang kita dulu kan sedikit, iya kan? Belum sekarang ini kebanyakan manusia kebutuhannya juga banyak. Kenapa sorghum harus dipanen kering? Karena diperniagakan. Karena mau dikirim ke Banyuwangi, karena mau dikirim ke Jakarta. Tapi kalau ibu menanam dengan skala keluarga, kebutuhan sendiri, 1 hari itu ibu hanya butuh 1 pohon. Dengan asumsi panennya 3 on. Ibu di rumah 5 orang, 3 on sudah cukup. Maka menanamlah 100 olive. Kalau punya tanah menanamlah 100 meter kebanyakan. Kalau ibu mau sedekah 100 meter itu 10 tetangga. Karena cukup dengan 2 meter 100 pohon itu bisa menghidupi keluarga. Maka kami sebutnya program mandiri pangan. Jadi tidak usah tergantung kepada suami gajian. Jadi panen rumah sehat, panen langsung dikonsumsi. Nah, cara kalau agak banyak, ini tukang selek yang keliling itu nyelek 5 kilo, 2 kilo sudah cukup seminggu atau 2 minggu. Tapi kalau ibu mau olahraga karena sudah sepuh, sosok, ya kan, disosok. Tapi sebetulnya kalau ibu mau bikin bubur kayak kacang hijau, nggak perlu disosok, karena kulitnya itu mengandung potensi nutrisi yang luar biasa. Nenek moyang kita dulu masak ini nggak pakai masak ya, langsung di spritet, langsung diarok, langsung di kerau ambil. Nah sekarang saya sudah membuat kue yang lebih enak. Jadi bagaimana Bu? Nah, yang saya tanyakan itu setelah punya banyak produknya, kalau produksi biasanya lebih gampang, tapi kalau masalahnya itu lama. Nah, itu bagaimana? Apakah kemudian di sorghum itu ada koperasi atau apa sehingga ketika panen itu bisa menghubungi atau paling tidak bisa mengantar di koperasi itu? Mantul Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau pertanyaannya dilanjut atau dijawab dulu? Mungkin atau pertanyaannya sama? Tiga paling tidak. 3 ya, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pemiman Asri Pramana. Pertanyaan saya ada 3.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhari, saya dari Gunung Kidul. Kebetulan saat ini saya juga berkebun di Karangkonjo. Yang akan saya tanyakan, karena ini musim tanam sudah terlambat istilahnya, tanaman jagung yang saya tanam itu sudah berumur sekitar 3 minggu. Apakah berpengaruh tidak apabila saya saat ini mendapat bibit lalu saya tanam di kebun saya atau di tempat menanam lagi? Tanya itu, apakah kalau masih bisa mau saya tanam di sela-sela tanaman yang sudah. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ketahui bahwa tepung yang membutuhkan 15 juta ton di Indonesia itu 95% dari negara lain. Saya kebetulan mendapat mandat dari Genta Pangan Mandiri, sebuah badan yang dibentuk di pemerintahannya Pak Prabowo untuk percepat kepala ada badan percepatan pengentasan kemiskinan. Maka di brosur yang tadi kami bagikan kepada Bapak itu ada cara menanam, cara bekerja sama yang nilainya seharusnya kami jual 250.000 oleh Genta Pangan, yang 50% dibayar oleh Genta Pangan. Jadi Bapak Ibu hanya membayar 125.000, sudah dapat beras 500 gram, tepung 500 gram yang nilainya 60.000. Bapak Ibu dapat benih dan Bapak Ibu dapat pupuk. Kenapa harus dipupuk? Karena SOP-nya penanaman itu kalau kita ingin mendapatkan hasil yang baik, tentunya juga pohon itu perlu nutrisi. Di depan saya sengaja bawa pohon yang dipupuk dan pohon yang tidak dipupuk. Itu fisiknya saja beda. Yang dipupuk itu luar biasa, kebunnya bisa mencapai 2-3 meter dan buahnya satu malainya bisa 2 on. Yang tidak dipupuk itu hanya 60 gram, tidak sampai 1 on. Nah, ini konsekuensi dari petani. Saya rasa kalau petani sangat paham, karena pupuknya tidak harus ini, tapi petani sudah punya indil, sudah punya tretor, itu sangat bagus sekali. Tapi saya mempunyai pupuk yang memang sudah diuji, sudah didemplot, dan hasilnya alhamdulillah minimal 1 hektar 6 ton. Jadi kalau Bapak punya tanah 1000 meter, itu hasilnya 600 kilo. Kalau padi biasanya hanya 400 kilo. Dan padi gabahnya lebih tebal ya, merambutnya. Kalau ini kulitnya tipis kayak kacang hijau. Nah, ini perbedaannya, dan kami siap membeli dengan harga yang pantas, tidak harga pasar. Karena kami akan mensubstitusi mudah-mudahan tepung di sekitar UK unit wanita tani. Kami akan bekerja sama dengan KUD yang saat ini sudah banyak punya penggilingan tepung manual. Itu kalau ada sorghum ini sekeluarga dengan terigu, gandum, dan ini lebih sehat. Nah, kalau gandum kita diambil dari Ukraina, itu perjalanan ke Indonesia 3 bulan sampai 4 bulan. Saya rasa untuk menjadi tetap baik itu campuran kimianya cukup banyak, tapi kita tidak menyarankan untuk
umumnya panen perdana 80 hari sampai maksimal 90 hari. Karena kalau 90 hari belum Tuhan di muka bumi. Karena kalau ibu tidak memaafkan anaknya, Tuhan tidak punya hak untuk memaafkan anak yang durhaka sebelum ibu memberi maaf. Jadi pada Tuhan, ibu senang hari ini saya ketemu dengan ibu-ibu dan senang saya bisa membagikan benih. Minimal kalau ibu tidak mau menanam, kata orang Jawa ini namanya cantel. Cantel ini kalau ditaruh di dalam rumah, rezekinya nggak kemana-mana, katanya termantel. Ini katanya. Maka zaman dulu setiap rumah yang punya kandang sapi atau kandang kebun pasti ada cantel. Zaman dulu, jadi ibu-ibu atau bapak-bapak yang masih punya tabon di desa, tanaman ini selalu ada dan menjadi pendamping dari tanaman yang lainnya. Jadi kalau nanti musim paceklik itu yang dimakan ini dan ini menyehatkan. Kauniannya ini gluten free dan tanaman ini bisa ditanam di tanah yang marginal dan memberikan potensi nutrisi bagi hewani pohonnya, dan juga kebunnya bisa diolah menjadi gula yang glukosannya sehat. Jadi saya rasa itu mungkin kalau ada yang tanya, ada saya sedikit informasi, karena kalau Bapak Ibu punya 1000 meter tanah, ini hasilnya 3 juta. Satu kali panen dalam waktu 5 bulan. Kalau 1 hektar hasil nilai akhir panennya 6 ton menjadi 30 juta. Dijual kepada kami, nanti kami jadikan beras, kami jualnya 17.000. Karena 2 kilo gabah ini menjadi 1 kilo beras. Tapi minimal saya dengan teman-teman dari Sorghum Sejahtera Foundation dan Genta Pangan mengajak Bapak Ibu sehat. Yang paling pertama, karena kalau Bapak Ibu sekarang mengkonsumsi beras, bukan saya menakut-nakutin, ditanamnya dengan pestisida, di mana pestisida 150 hari baru terurai, padi 90 hari sudah panen, artinya di dalam beras mengandung pestisida. Saya tidak bicara racun. Walaupun tubuh kita sudah diproteksi oleh sistem yang diciptakan Tuhan, tapi lama-lama ya bisa jebol juga, kayak kendaraan kalau dipakai terus. Jadi saya rasa itu ini saya perkenalkan Mas Hari. Nanti kalau ada yang tanya-tanya, Mas Hari. Mas Hari bisa tanya. Lagi putih Mas. Sudah panen yang ketiga. Solo. Jadi sekali tanam sudah panen yang ketiga. Oke. Di Oh, Tonggo. Ayamnya, kalau Kemuning Karanganyar. Burung darahnya lebih tepat bertelur dan berproduksi. Nah ini Mas Bagas ini yang menjadi putranya, walaupun kuliah di Fakultas Film dan Televisi di ISI, tapi Mas Bagas ini yang jelas untuk ini menjadi calon petani sorghum yang mungkin nanti pengetahuannya bisa dikomunikasikan melalui tayangan-tayangan film atau video edukasi. Saya rasa sekian 10 pertama yang menanyakan ada hadiah pop dan atau pop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah. 1, 2, siapa lagi? 10. Alhamdulillah ya. Dan ini saya tertarik karena sorghum gluten free dan dijual di online ini sorghum mahal sekali. Sorghum ini kalau di online 40.000 sampai 60.000 yang organik, hanya karena gluten free. Dan gluten free itu bukan buatan manusia, tapi memang
lembaga penyiaran pulang ke Solo di Colomadu, tanahnya juga marginal. Silakan Mas. Ini Mas. Jadi nanti kalau ada yang tanya-tanya, saya sengaja membawa fisiknya karena kalau saya presentasi di layar enggak silau kan siang hari. Terus yang kedua pasti lama-lama karena sudah sepuh kayak saya, nggak jelas. Yang berkeinginan tahu lebih dalam tentang sorghum ada meninggalkan WA, nanti kita bikin grup, jadi bisa tanya-tanya. Yang pertama, izin saya dari hilirisasi, saya tidak bicara dari menanam. Tapi maaf, ini ada kit pawon keraton. Nah ini kita sebut pawon keraton karena sebelum beras diketemukan, nenek moyang kita sudah makan ini. Dan alasan saya minta Pak Nugroho untuk di sini karena saya menghormati dan takzim kepada Sultan Agung. Sultan Agung lahir di sini dan mendirikan kerajaan di Kertodikare. Itu menginisiasi logistik perang melawan Batavia. Itu jadi mau memberangkatkan puluhan ribu orang tidak membawa logistik. Dengan apa? Ternyata telek sadinya sudah disuruh tanam sorghum ini di sepanjang perjalanan. Jadi dimanapun lapar makan, karena makan zaman dulu sorghum ini cukup direbus di kerau kambing. Nah ini Bapak Ibu, tapi hari ini atas jasa baik dari Ibu Nito, nanti boleh tanya-tanya, ini dibikin kue enak sekali. Saya hari ini kalau Ibu lagi kepingin membawa oleh-oleh untuk cucu spesial, kita persiapkan iqbal. Tapi nanti boleh diicip-icip karena saya membawa icip-icip. Ini dibuat spesial dari sorghum. Ini dibuat spesial dari sorghum dan kami kasih namanya dari pawon keraton. Pawon keraton. Sehat. Ini, tapi agak mahal sedikit dibanding dengan kue-kue yang di pasaran yang dengan tepung terigu. Nah ini karena mengolahnya lebih dulu boleh. Jadi saya rasa itu. Jadi ini ditanamnya sangat mudah. Ini dicangkang lapang. Bekas saja bisa hidup. Dan di depan nanti bisa dilihat yang umur 2 minggu, yang umur 5 minggu yang sudah berbuah. Dan pohon ini berbuah 5 kali. Sekali tanam 80 hari, dipotong, di bawahnya ratunya muncul. Dipotong lagi, ratunya muncul. Dipotong lagi, ratunya muncul. Dipotong lagi, dipakai untuk bahan gula. Kebun. Kalau orang Wonosari menyebut pohon cangkar ini kebun. Karena kalau yang berijik dulu mesti dolan ke sawah. Nah, itu makanya kebun. Disesap-sesap ini. Nah, di dalam kajian kaumnya, satu biji sorghum ini, satu biji menjadi 5 butir. Dalam
setelah ini panen, ini dirontok. Kalau orang tua kita dulu diurit namanya, dan langsung didam, diarang didam. Tapi sekarang milenial nggak mau.